Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita masih bisa berkumpul pada hari ini. Selalu semangat, tetap sehat, dan bisa menerima materi mata kuliah hari ini ya dengan motivasi yang terbaiknya ya untuk mendapatkan ilmu. Semoga nanti berguna untuk kedepannya buat kalian. Pada hari ini kita akan masuk pada materi masih bagian bab struktur atom. Ini skenario kita pada hari ini ya, seperti biasa ada pengantar materi, nanti ada semacam tugas dan diskusi dan penutup, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa sub-item ya, itu memahami konsep dasar atom, memahami perkembangan model atom, kemudian mampu mengidentifikasi nomor atom dan nomor massa, mampu mengidentifikasi isotok dan isobar. Dan selanjutnya hari ini kita akan mempelajari tentang konsep konfigurasi elektron dan elektron valensi ya, dan bagaimana nanti kaitannya dengan ilmu ya, prodi teknik pengolahan hasil tambang mineral dan batu bara. Untuk selanjutnya itu nanti ada mengidentifikasi sifat periode unsur dan ada semacam base case method ya untuk menghubungkan dengan aplikasi industri. Di hari ini kita masuk ke ini dulu ya, tujuannya yaitu memahami konsep konfigurasi elektron dan elektron valensi ya. Nah, sekarang kita masuk kepada materi konfigurasi elektron dan elektron valensi. Apa ya, sebelum kita memulai, apa urgensinya ya tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi ini ya, dapat memberikan wawasan yang berharga ya dalam pengolahan hasil tambang mineral dan batu bara. Karena apa? Bisa memahami sifat kimia dan reaktivitas dari unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Ya, memahami sifat kimia. Seperti batu bara. Batu bara itu apa? Kandungan kimianya, unsurnya gitu ya. Unsur kimianya apa? Yang dominan apa? Ini apa? Karbon ya. Jadi ini kalian akan mengetahui, dengan mengetahui ini ada unsur kimia ya kan, elektron valensi, konfigurasi elektron dan elektron valensi, kita bisa mengetahui bagaimana sifatnya, kenapa dia bisa menjadi bahan bakar gitu loh. Kemudian mineral, apa contohnya yang selalu kita sebut ya, di inalum apa? aluminium, Al. Nah, ini nanti kita akan tahu nih berapa nomor atomnya kan, Al. Nanti kita akan mempelajari bagaimana konfigurasi elektronnya, kemudian bagaimana elektron valensinya kayak gitu. Nanti akan mengkaitkan bagaimana sifat kimianya. Dia termasuk logam gitu ya. Bagaimana itu gitu. Yang di antam, apa ya Suryandi, antam? Izin Bu, Mas. Mas, apa simbol kimianya, unsur kimianya? AU. Ya kan? Ada yang lain ya, apa? Nikel ya, ada nikel ya. Seperti itu. Kalau timah apa? SN Bu. SN. Nah, ini golongan berapa? Jadi nanti kita akan masuk juga bertemu dengan yang namanya tabel periodik unsur ya. Tabel periodik unsur, di situ ada unsur-unsur kimia ya dalam tabel periodik unsur, bagaimana penggolongannya, pengkategoriannya dalam suatu golongan, kemudian satu periode, dan akhirnya kita bisa menentukan, memahami bagaimana sifat kimianya. Itu ya. Dan maksudnya itu nanti adalah dengan mengetahui sifat kimia dan reaktivitasnya adalah bisa menentukan bagaimana prosesnya kayak gitu loh. Prosesnya sehingga ia bisa diekstraksi ya dari ore, dari
dari batuan itu sehingga mendapatkan logam yang diinginkan kayak gitu. Konfigurasi elektron. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi? Coba kalian pikirkan. Apa itu konfigurasi? Konfigurasi adalah susunan elektron di sekitar inti atom, Bu. Apa, Citra? Susunan elektron di sekitar inti atom. Susunan elektron. Oke, ada lagi yang lain? Ini Bu, persebaran elektron dalam kulit atom Bu. Oh ya, ini kan ada nih tulisannya di sini. Persebaran. Ya, itu ya. Nah, maksudnya gitu apa? Apa maksud konfigurasi itu ya? Jadi itu sesuatu yang menggambarkan sesuatu ya. Ya, menggambarkan sesuatu apa? Nah, kalau konfigurasi elektron itu maksudnya apa gitu loh. Dia menggambarkan persebaran elektron dalam kulit atom atau orbital atom. Konfigurasi elektron menggambarkan persebaran ya. Ingat ini, persebaran elektron. Karena ini kaitannya nanti adalah mengetahui elektron valensi ya, mengetahui dia berada di kulit apa. Nah, itu maka bisa mengkategorikannya dia di golongan berapa di tabel unsur dan mengkategorikannya dalam termasuk periode apa dalam tabel periodik unsur. Sehingga pada akhirnya bisa mengidentifikasi sifat kimianya. Oke, bisa diikuti? Siap, bisa Bu. Ya. Kemudian, konfigurasi elektron memberikan informasi tentang cara elektron disusun di sekitar inti atom. Nah, ini contoh konfigurasi elektron. Karbon ya. Karbon itu apa? C. Ya, C berapa nomor atomnya? 6 Bu, 6. 6. Konfigurasi elektronnya adalah ini. Nanti kita pelajari ya. 1s2, 2s2, 2p, 2. S ini maksudnya kulitnya ya. Kulitnya di kulit S. Ini P di kulit P atau lintasan lah ya atau orbital. Nah, 2 ini elektronnya gitu loh. Yang menunjukkan bahwa ada 2 elektron di orbital 1s. Ini ya. 2 elektron di orbital 2s dan 2 elektron di orbital 2s serta 2 elektron di orbital 2p. Ya, bisa ya pahamin itu. Nih, Ibu garis bawahi. 2 elektron di orbital 1s, 2 elektron di orbital 2s serta 2 elektron di orbital 2p. Ini ya. Memahaminya seperti itu. Unsur-unsur ini dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisik dan kimianya di dalam suatu tabel yang disebut dengan tabel periodik. Ya, sudah sering ya Ibu tampilkan ya tentang tabel periodik. Tabel periodik memungkinkan kita untuk menggolongkan unsur-unsur seperti logam, metaloid, dan non-logam dan menghubungkan sifat-sifatnya secara sistematis. Ya, seperti yang selalu Ibu sampaikan ya, Ibu jelaskan itu. Jadi karbon itu termasuk golongan unsur apa? Al, aluminium itu termasuk unsur apa? Ya, Au, emas tadi termasuk unsur apa? Sn itu termasuk unsur apa? Nah, itu ada di tabel periodik. Ya, dan susunan tabel periodik itu ini konfigurasi elektron dan elektron valensi. Sistem periodik disusun berdasarkan konfigurasi elektron unsur. Ya. Sistem periodik disusun berdasarkan konfigurasi elektron unsur. Letak suatu unsur dalam sistem ini ditentukan oleh orbital yang terisi paling akhir. Nah, ya, paling akhir ya. Ingat itu, orbital yang terisi paling akhir. Jadi nanti kita lihat ini yang mana maksudnya nih? Orbital yang terisi paling akhir ini yang mana? Nah gitu. Apakah 2p2 atau 2s2, 2p2? Unsur yang mempunyai orbital terakhir sama terletak dalam blok yang sama.
Ada 4 macam orbital ya, maka ada 4 blok unsur ya. Ada blok S, blok P, blok D ya, dan blok F. Itu. SPD, S, P, D, dan F ini juga disebut dengan subkulit. Oke. Ya, ada istilah orbital atau subkulit. Sekarang ini konfigurasi elektronnya berdasarkan prinsip Aufbau. Ingat ya, prinsip Aufbau. Prinsip Aufbau, kemana tadi si Apri terlempar? Prinsip Aufbau menyatakan bahwa elektron cenderung menempati orbital yang paling rendah energinya terlebih dahulu. Ya. Bahwa elektron cenderung menempati orbital yang paling rendah energinya terlebih dahulu. Maka subkulit atau orbital S ini adalah menunjukkan tingkat energi yang paling rendah. Nah, gitu. Pengisian elektron disesuaikan dengan urutan tingkat energi, yaitu dia mulai dari tingkat energi yang lebih rendah, kemudian mengisi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini ya, lihat ini. Ini sama ya, yang ini dengan yang ini ya. Ada tingkatannya. Ini yang paling rendah yang ini, S. 1S ya. Dia ke sini S ya. Ke orbital 2S, kemudian ke orbital 2P ya, ke 3S, kemudian ke 3P, 4S, kemudian ke 3D, 4P, 5S, kemudian ke 4D, 5P, 6S. Ikutin ini ya. Kemudian ke 4F, 5D, 6P, 7S. Sampai ke ini 5F, 6D, 7P. Nah, ini ya alurnya ya. Seperti itu. Orbital S mau berapapun tingkatan ini ya, orbital S ini diisi oleh 2 elektron. Orbital P diisi oleh 6 elektron. Ya. Orbital D diisi oleh 10 elektron. Dan orbital F diisi oleh 14 elektron. Itu. Kita masuk ke contoh ya, biar lebih paham. Nah, ini tadi ya, ini lebih untuk meringkasnya. Ya, untuk orbital S itu maksimal maksudnya 2 elektron. Dan dia diisi oleh 2 elektron ini adalah maksudnya maksimal 2 elektron. Ya, jadi kalau dia lebih berarti dia masuk ke subkulit selanjutnya, yaitu P. Subkulit atau orbital P itu diisi oleh maksimal 6 elektron. Ya, makanya dia menjadi 1S2, 2S2, 2P. Seharusnya kalau dia maksimal itu adalah 2P6 gitu. Dan itu berarti dia unsur apa gitu. Kalau dia nggak nyampe 6 ya berarti 2P2, 2P3, 2P4, 2P5 gitu ya. Kalau dia lebih dari 6, berarti dia masuk ke subkulit atau orbital selanjutnya, yaitu apa? Apa setelah ini 2P? Kita lihat dulu. Setelah 2P apa? 3S gitu. Ya. Maksimal 10 elektron untuk subkulit D. Dan maksimal 14 elektron untuk subkulit F. Contoh 6 karbon. Karbon dengan nomor atom 6. Maka ini ya, lihat di sini ya. Apri. Oke, lihat di sini ya. Kita mulai dari yang paling rendah. Apa paling rendah? 1S, ya. 1S. Dan 1S itu dia maksimal berapa? 2 elektron. Makanya diisi 1S2. Oke. Kemudian dia masuk ke mana? Ke orbital 2S. Nah, dia 2S dan dia paling maksimum adalah S2 kan? Jadi dia 2S2. Nah, kita hitung ini. Yang di atas ini ya, angka 2 yang di atas ini. 2, 2. Berarti berapa? 4 kan? Masih ada sisa berapa? 6 kurang 4,
sisa 2 ya. Ingat itu sisa 2. Dari 2s kita masuk ke orbital 2p. 2p. Ini 2p. Makanya yang di atas ini sisanya tadi 2. Kalian hitung. 2 tambah 2 tambah 2 berapa? Nah. Oke. Sekarang Ya, coba Bu. yang natrium. Natrium itu nomor atomnya 11. 11 ya. Berarti dari mana kita mulai tingkat energi yang paling rendah? 1s2 kan? 1s2. Oke. 2s2. Oke. 2p6. Oke. Nah, kita jumlahkan dulu. 2 tambah 2 tambah 6 berapa? 10, Bu. 10. Ini kan tadi 11 ya. Nomor atomnya atau jumlah protonnya. 11 kurang 10, 1. Ya kan? 1. Nah, setelah 2P apa? Setelah 2P, subkulitnya adalah 3S. Jadi 3S 1. Jadi kalian jumlahkan nih. 2 tambah 2 tambah 6 tambah 1 berapa? 11. Ini dia. Gitu. Ya. Jadi ikutin ini ya, alurnya ininya. Ini adalah menunjukkan tingkat energi. Ya. Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Jadi hari ini nanti kita akan masuk ke elektron valensi. Kita akan identifikasi yang mana elektron valensi. Oke, sekarang kita materinya dulu ya. Elektron valensi. Ini, elektron valensi adalah kelihatan elektron yang terdapat di kulit terluar. Ingat ya, kulit terluar atom. Nah, berarti apa? Lihat, apakah kulit luarnya S, apakah kulit luarnya P, ya, apakah D, apakah F. Oke, ingat itu. Kulit terluar. Elektron yang terdapat di kulit terluar. Jadi dia yang melekat di kulit terluar itu. Yang di S, apakah di P, apakah di D, apakah di F. Elektron yang paling berpengaruh dalam menentukan sifat kimia atom, ya, karena elektron valensi ini terlibat dalam ikatan kimia. Jadi kita belajar ikatan kimia yang akan berkontribusi pada sifat kimia unsur. Kenapa NaCl ya? Nah, kenapa Na plus itu ya? Na itu kok bisa dia berikatan dengan Cl-. Nah, itu kan kalian harus tahu konfigurasi elektron Na sama konfigurasi elektron Cl. Nah, nanti kalian tahu elektron valensinya masing-masing, kini kalian bisa mengidentifikasi kenapa mereka bisa membuat ikatan kimia yang pada akhirnya akan menentukan sifat kimianya. Oke? Karbon, contohnya ya, kayaknya tadi karbon ya. Karbon itu kan nomor atomnya 6 ya. Dia memiliki 4 elektron valensi. Yang mana 4 elektron valensi? Ya, ini konfigurasinya ya. Ya, ini konfigurasinya. Yang mana elektron valensinya? 2 di orbital 2s. Nih. Ya. Sebentar, baterai. Kemudian 2 di orbital 2p. Karbon memiliki 4 elektron valensi. Ini 2 di orbital 2s ya, dan 2 di orbital 2p. Oke? Ingat dulu ya. Jadi dia di sini 2s2, 2p2. Ya, dan elektron valensinya adalah 4. Ya, ikuti dulu ya. Nanti kita latihan soal biar paham. Unsur yang mempunyai elektron valensi yang sama ternyata mempunyai sifat yang mirip. Unsur natrium Na, ya, Na dan kalium atau K memiliki sifat yang sama karena masing-masing memiliki elektron valensi sama dengan 1. Elektron valensinya sama dengan 1, ya. Ingat tadi konfigurasi elektron ya. Nanti kita dekatkan konfigurasi elektron natrium dengan kalium. Nah, ini dalam industri pertambangan, pemahaman tentang elektron valensi ini membantu ya dalam merancang metodenya seperti yang disampaikan tadi.
membantu dalam merancang metode ekstraksi dan pemurnian yang efisien untuk unsur-unsur tertentu dalam biji mineral maksudnya ya, dan batu bara. Kayak gitu ya. Kita masuk ke coba natrium dan kalium ya. Oke, natrium, kalium. Ini natrium. Nomor atom 11. Oke. Ini konfigurasinya ya. Ya. Jadi di subkulit S, 1S, 2S, 2P dan 3S, ya. Ini S ini yang ini ya. Subkulit yang ini. Kalau 2S dan 2P dia di sini. Ya kan? Nah, kalau 3S di sini. Maka elektron valensi itu adalah di sini. Di subkulit 3S ini dengan elektron valensinya adalah elektron valensinya ya. Kita kasih tanda seperti ini. Bukan elektron valensi sama dengan berapa? Yang di sini 1. Ini kan yang Ibu bilang tadi. Ini elektron yang terluar di sini 1. Gitu. Jadi untuk konfigurasi natrium, subkulit terluarnya itu adalah 3S. Maka elektron terluar atau elektron valensi itu adalah 1. Oke? Kalium. Ini 1 nih sama. Ini konfigurasi kalium dengan nomor atom 19. Ya, subkulit terluar adalah yang mana? 4S. Subkulit terluar adalah 4S, maka elektron valensinya berapa? 1. 1. Bu. Ya. 1. Itulah dia menjawab ini. Natrium dan kalium memiliki sifat yang sama karena masing-masing memiliki elektron valensi sama dengan 1. Makanya di tabel periodik unsur mereka di golongan yang sama. Ini dia natrium dan kalium. Elektron valensi 1 itu menunjukkan jumlah elektron terluar dan dia menunjukkan berada di golongan yang sama, yaitu 1A. Jadi ini tugas kalian. Buat ini ya, konfigurasi elektron yang dari ini tadi. Ini ya, 15, 16, 17, 18 nomor atomnya ya. 20, 36, 37, 38, 54, 55, 56, 87, 88. Kalian buat konfigurasi elektronnya berdasarkan nomor atom ini. Kemudian kalian tentukan yang mana elektron valensinya. Oke? Oke. Nah, ini pemahaman ya. Pemahaman kalian dalam kaitannya dengan teknik pengolahan hasil tambang mineral dan batu bara. Kita sudah belajar tentang konfigurasi ya dan elektron valensi. Nah, dari awal tadi kan sudah disampaikan bahwa pemahaman tentang konfigurasi elektron ini adalah untuk memberikan wawasan ya atau ilmu tentang sifat kimia unsur-unsur yang terkandung dalam material mentah. Material mentah apa? Emas misalnya dengan campurannya ya. Nah, itu apa? Dengan pengetahuan ini bisa menentukan cara bagaimana untuk mengekstraksi gitu loh. Ini ya, bagaimana berinteraksi sama proses pengolahan. Nah, contoh, bagaimana konfigurasi elektron membantu dalam memahami sifat kimia unsur besi yang terdapat dalam biji mineral ataupun batu bara. Ya. Kalian cari nanti konfigurasi elektron besi itu apa? Ini ya. Dia tuh 26 kalau nggak salah ya. Nomor atom 26. Jadi 1S2 ya benar nggak 26? 6, 10, 12, 18. Nah ya 26 ya. Jadi nomor atom atau jumlah proton besi itu adalah 26. Nah ini konfigurasi elektronnya. Nah terdapat kulit terluarnya itu di sini ya. 4S2. Dia ada 2 elektron di kulit terluar 4S dan 6 elektron di
orbital 3D ini. Seperti itu. Maka elektron valensi Fe adalah 2 elektron di kulit 4s. Tapi dia karena orbital 3D-nya ini tidak penuh, ya, tidak penuh, kan harusnya 10 ya. Makanya dia termasuk nanti pada unsur logam gitu. Ya, dia beda ini. Akan menentukan sifat yang berbeda. Nah, sekarang interaksi dengan oksigen sama pemurnian. Sama proses pemurnian biji besi, oksigen seringkali digunakan sebagai agen oksidasi untuk mengubah senyawa besi yang terkandung dalam biji menjadi oksida besi. Nah, ini ya, oksida besi itu ini, Fe2O3 atau Fe3O4. Ya, jadi besi itu dia bisa ya mengalami oksidasi ya dengan oksigen, membentuk oksida besi ini. Nah, pemahaman tentang konfigurasi elektron besi memungkinkan kita untuk memprediksi bagaimana besi akan berinteraksi dengan oksigen. Karena besi memiliki 2 elektron valensi yang dapat disumbangkan, ia cenderung membentuk senyawa oksida seperti Fe2O3. Nah, gitu ya. Dengan 2 elektron valensi ini. Pembentukan senyawa besi sulfida. Kalau ini dalam biji ya. Nah, kalau dalam batu bara, dalam beberapa tambang batu bara, biji mengandung mineral besi sulfida seperti pirit atau FeS2. Konfigurasi elektron besi ini memberikan informasi tentang kemungkinan interaksi dengan sulfur dalam pirit. Nah, karena besi memiliki kecenderungan untuk membentuk senyawa besi sulfida. Ya. Jadi ini pemahaman ya bagaimana hubungannya konfigurasi elektron dan elektron valensi dalam pengolahan hasil tambang mineral dan batu bara. Nah, ini ada tugas kalian, pertanyaan ya, pemahaman kalian. Ini ada studi kasus ya. Silakan dibaca studi kasus ini. Dan bagaimana kalian menjawabnya itu adalah terkait dengan pemahaman kalian tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Jadi ini akan mencakup pemahaman kalian akan materi konfigurasi elektron dan elektron valensi. Jadi demikian ya yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini terkait materi konfigurasi elektron dan elektron valensi. Ya, dari latihan-latihan tadi ya, sedikit-sedikit latihan tadi, ada beberapa unsur, ada nomor atom, kalian diminta untuk membuat konfigurasi elektron, dan kemudian kalian menentukan elektron valensi. Dan dalam kaitannya nanti itu bisa mengetahui sifatnya ya di dalam tabel periodik unsur. Oke ya? Siap, Bu. Ya. Oke, mungkin deh yang bisa Ibu sampaikan. Kita tutup ya pertemuan pada hari ini. Ibu kembalikan kepada Suryandi. Hentikan kegiatan, duduk siap, gerak. Sebelum mengakhiri teori hari ini, sudah mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat tempat gerak. Semangat pagi. Terima kasih. Oke, semangat.